warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihah min satu Madiun? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Semoga pada hari ini anak-anakku tetap semangat, tetap ceria untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Untuk mengisi waktu istirahat anak-anakku, saya akan menyajikan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk, kita saksikan kisahnya dalam program Ramadan Ceria. Anak-anakku, ada yang tahu tentang kisahnya Nabi Ibrahim? Yang sudah tahu, mari kita saksikan ceritanya. Yang belum tahu, mari kita dengarkan ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi dari ke-25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Kisah Nabi Ibrahim pun harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu anak-anakku? Siapa sajakah yang termasuk Rasul Ulul Azmi? 1. Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Serta yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dalam peristiwa kurban terhadap putranya. Nabi Ismail sebagai wujud ketakwaannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim masa kecil. Ada yang tahu di mana Nabi Ibrahim dilahirkan? Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Ur yang berada di wilayah Mesopotamia yang kini dikenal sebagai wilayah Irak pada tahun 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah jahiliyah yang banyak membuat patung untuk disembah. Pada masanya ada penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, yakni Raja Namrud. Raja Namrud merupakan penguasa Babilonia yang sangat sombong, dan banyak dari kaumnya yang mempercayai bahwa Raja Namrud adalah sebagai Tuhan. Raja Namrud pada suatu hari bermimpi bahwa akan ada anak yang menghancurkan dan menggulingkan kekuasaannya. Ia pun membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Namun orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan Nabi Ibrahim di dalam sebuah gua. Di negeri Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh masyarakat menyembah berhala, menyembah matahari, bulan, dan bintang. Yang membuat Nabi Ibrahim memiliki banyak pertanyaan. Siapa yang menciptakan dunia ini? Ia termenung dan mencari tahu siapakah Tuhan yang patut disembah. Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Saat telah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang berada di wilayah Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam menyiksakan satu berhala yang paling besar
dan mengalungkan kapak kepada berhala itu. Raja Namrud menyadari bahwa patung berhala telah rusak. Ia kemudian memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta pertanggungjawabannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab dengan lantang bahwa berhala yang paling besarlah yang menghancurkan semua berhala-berhala itu. Kemudian terjadi perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan pada tumpukan kayu dan dibakar pada api yang tinggi. Namun Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali oleh api dan membuat heran seluruh pasukan dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam pun keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Kemudian mereka berpaling dari berhala dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali ke jalan Allah. Jadi anak-anakku, makna kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya dapat mengajarkan arti dan keteguhan hati. Pendirian yang kuat mengajarkan tentang prinsip kehidupan dalam agama. Dari kisahnya juga, setiap manusia harus terus berpikir sebelum melakukan tindakan dan selalu mencari kebenaran dari ketidaktahuan. Jadi itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari kecil sampai perjuangannya melawan Raja Namrud. Semoga kisah Nabi Ibrahim tersebut dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.